Halo teman-teman semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya yang berada dimanapun yang menyaksikan video pembelajaran ini. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang visualization with Matplotlib, tapi di sini ini adalah yang part kedua. Ya, sebelumnya kan kita sudah mempelajari part yang pertama. Oke, kita lanjutkan lagi ini untuk yang part yang kedua yang mungkin akan lebih expert lagi ya daripada sebelumnya. Ya, oke. Sebelumnya gitu ya. Nah, sebelumnya itu kan kalian itu sudah belajar bagaimana terkait dengan plotting gitu ya, terkait dengan bagaimana basicnya gitu ya, bagaimana basicnya kalian melakukan plotting menggunakan library dari Matplotlib ya. Nah, kalau kemarin di sebelumnya gitu ya, di pertemuan sebelumnya kan kalian kan belajar bagaimana melakukan single plotting gitu ya, melakukan single plotting yaitu plottingnya itu hanya satu kali ya, walaupun di pertemuan sebelumnya sempat saya demokan bahwa kalian itu sebenarnya bisa melakukan plottingnya itu dua kali gitu ya, dengan menambahkan dengan mengeksekusi gitu ya, dengan mengeksekusi perintah plt.show-nya itu dua kali. Ya, seperti itu. Nah, tetapi cara tersebut itu sebenarnya tidak disarankan gitu ya, tidak disarankan teman-teman karena kenapa? Nah, kalau kita sebenarnya kalau kita menjalankan plt.show gitu ya. Nah, mungkin Collabs kita gitu ya, Google Colab kita atau Jupyter Notebook kita atau program Python kita, dia akan melakukan rendering sebanyak dua kali gitu ya untuk menghasilkan grafik yang kita mau di sini. Nah, itu kan akan membebani ya, membebani memori ya, membebani grafik kita. Ya, kalau mungkin datanya kecil, it's okay gitu ya. Tapi kalau datanya kompleks, nah itu yang menjadi problem di sini. Ya, maka di sini kita kenal namanya istilahnya multiple subplot ya. Jadi nanti di dalam satu grafik gitu ya, di dalam satu grafik nanti akan ada beberapa plotting gitu ya. Sehingga sebenarnya rendernya itu sekali gitu ya. Rendernya sekali gitu ya. Nah, kemudian ditampilkan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya ya kalau kita ingin membandingkan gitu ya, membandingkan antara satu tampilan atau satu satu data dengan data yang lain atau satu hasil analisis dengan analisis yang lain secara bersamaan gitu ya, sehingga apa melihatnya akan lebih mudah di sini. Ya, ada beberapa cara nanti yang bisa dilakukan terkait hal tersebut gitu ya. Nanti kita akan coba lihat satu persatu, teman-teman. Ya, nah basicnya gitu ya, basicnya itu sebenarnya kita itu membuat akses ya. Kayak kemarin di pertemuan sebelumnya kan kalau kita mau membuat suatu plotting ya kita harus menyiapkan aksesnya terlebih dahulu gitu ya. Kita memanggil function akses di mana itu kan tujuannya untuk meletakkan anotasi-anotasi gitu ya ataupun apa namanya data-data yang mau kita plotting nantinya akan ditaruh di bagian akses itu sebenarnya gitu ya. Nah, akses gitu ya. Kalau kemarin yang kita pelajari, akses itu kan tanpa ada argumen sama sekali ya, teman-teman ya, hanya kosongan seperti ini. Nah, tetapi sebenarnya gitu ya, sebenarnya di dalam akses itu kita bisa ini ya, kita bisa menentukan koordinat ya, koordinat dari figur gitu ya, koordinat dari figur atau grafik yang mau kita plotting. Lokasinya itu berada di mana ya. Jadi eh, ini kita bisa memasukkan nilai left, left itu berarti dari kiri ya, bottom berarti bawah gitu ya. Dari kalau bentuknya grafik itu kan seperti ini gitu ya. Nah, itu berarti dia akan menentukan titik gitu ya, titik awal gitu ya. Titik awal grafik itu akan diplot, akan dibentuk ke dalam figur kita gitu ya. Itu titik awalnya itu dari mana? Ya, itu kita menentukannya dari titik kiri bawahnya gitu ya. Titik left dan bottomnya gitu ya, itu seperti apa. Jadi gambarannya itu seperti apa sih teman-teman? Left itu kayak sumbu Y-nya. Ya, bottom itu adalah sumbu X-nya. Gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menentukan itu kan left-nya gitu ya, sumbu X Y-nya berapa, bottom-nya sumbu X-nya itu berapa. Ya, seperti itu ya, left dan juga bottom ya. Imajinasikan itu sebuah grafik seperti ini gitu ya. Itu kan left-nya itu ini ya, Y, nah ini kan X. Nah, nanti titik awalnya mana? Misalkan titik awalnya di sini gitu ya. Nah, nanti kan
akan membentuk seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini kemudian width dan juga height ya, panjang dan lebarnya. Ya, ini kan W-nya, ini kan adalah H-nya. Nah, ini titik awalnya pembentukan grafik kita itu ada di sini gitu ya, dengan panjangnya sekian, lebarnya sekian. Nah, seperti itu maksudnya ya, untuk menggambarkan hal ini. Ya, nah ini contohnya ya teman-teman ya. Ya ini misalkan eh, kita definisikan dulu ya library yang mau kita pakai ya, NumPy dan juga Matplotlib. Kemudian misalkan ini adalah akses satunya, ya ini akses satunya, standar aksesnya ini yang besar ini ya teman-teman ya, yang besar ini. Ya, ini standar aksesnya. Nah, kemudian kita ingin melakukan menambahkan akses yang lain, gitu ya, menambahkan akses yang lain, menambahkan plotting yang lain ke dalam satu figur kita, gitu ya, ke dalam satu figur kita. Ya, ya sudah. Misalkan di sini kita buat ya, namanya adalah AX2, gitu ya, plt.access. Nah, ini dari sebelah apa namanya, kiri ya, left, bottom, gitu ya. Kemudian ini panjang, kemudian ini lebarnya. Ya, berarti titik awalnya ini ada di sini. Ya, ini adalah 0,6 0,6. Ya, kalau kalian tarik dari sini kan ini kira-kira di sini ya 0,6. Nah, di sini kan juga 0,6. 0,65, mohon maaf ya, 0,65 ya. Left-nya 0,65 atau Y-nya 0,65, X-nya juga 0,65. Titik awalnya ada di sini. Ya, seperti itu. Ini basicnya ya, teman-teman sekalian. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa ya, kita selain selain menggunakan cara seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa memakai gitu ya. Kita bisa memakai metode namanya add access ya, add access yang dimiliki oleh figur ya. Jadi kan kalau kita mau membuat suatu plotting ya, awalnya kan kita membentuk dulu figur ya. Kita membentuk dulu figurnya di sini. Misalkan contohnya FIG di sini. Ya, kemudian di dalam figur tersebut ya kita tambahkan aksesnya. Ya, misalkan ini ya AX1, kemudian fig ya dari figur tadi, kemudian panggil metode add access. Ya, untuk ini nilai-nilai ini sama ya, seperti apa namanya, seperti sebelumnya. Ini adalah left gitu ya, ini left, bottom, kemudian ini adalah width, ini adalah height-nya. Ya. Nah, kemudian untuk akses yang pertama ini ya, akses yang pertama ini itu sebenarnya yang atas ini, teman-teman. Ya, sebenarnya ini yang atas ini. Ya, untuk yang atas ini kita tidak berikan label apapun. Ya, ini kita bisa tentukan ya. Misalkan stick labelnya kita kosongkan. Ya. Kemudian kita bisa memberikan Y limitnya ya. Sama seperti pertemuan kita sebelumnya, X-lim kita bisa menentukan X limitnya gitu ya. Kita bisa menentukan Y limitnya di sini. Ya, untuk Y limitnya minimumnya minus 1,2, maksimalnya 1,2. Ya, ini ya. Di sini ya. Minimumnya ya. Ini 1,2 ini di sini gitu ya. Nah, maksimalnya 1,2 ada di sini. Ya. Nah, kemudian kita pengen membuat akses gitu ya, kita pengen membuat hasil plotting kita itu berdempetan gitu ya, berdempetan teman-teman. Ya sudah, kita tinggal mengatur gitu ya, kita tinggal mengatur di bagian X, Y dan juga width dan height-nya di sini. Ya, kita tinggal atur aja di sini. Ya, untuk plotting yang kedua ini sebenarnya yang ada di bawah. Kenapa kok yang di bawah? Karena kita lihat bottomnya, left-nya sama ya, 0,1 semua. Tapi bottom-nya kan berbeda. Yang AX2 ini bottom-nya adalah 0,1. Berarti kan dia kan lebih lebih ke bawah ya. Sedangkan yang AX1 kan 0,5. 0,5 kan berarti kan lebih ke atas. Gitu. Nah, kemudian untuk yang AX2 ini kenapa kok kita X labelnya ini gitu ya. Ini tidak kita kosongkan. Ya, karena supaya gitu ya, supaya untuk AX2 ini gitu ya, atau plotting yang kedua ini, dia akan secara tidak langsung gitu ya, Matplotlib akan membuatkan gitu ya, membuatkan untuk
range dari X-nya gitu ya, label dari X-nya itu dia akan di generate gitu ya, di generate secara otomatis. Nah, sedangkan AX1 gitu ya, ini X labelnya kita kosongkan karena gitu ya, labelnya itu dia mengikuti bagian yang paling bawah ini. Ya, mengikuti dari AX2 yang dimiliki oleh AX2. Kalau kita misalkan tidak memberikan ini ya sudah di sini bakalan ada lagi gitu ya. Ada label lagi. Ya, seperti itu. Ya, kemudian ini kita kita setelah membuat aksesnya gitu ya. Nah, kita bisa melakukan plotting ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa menyiapkan dulu di sini ya. Kita bisa menyiapkan dulu untuk nilai X-nya gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan plotting ya. Untuk AX1 ini adalah sin X, untuk AX2 ini adalah cos X, kemudian kita show. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, dua grafik yang saling berdempetan. Yang atas ini adalah sin, yang bawah ini adalah cos. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita bisa melakukan dengan cara seperti seperti ini ya, teman-teman ya. Ataupun kita bisa uh, melakukan gitu ya. Kita bisa melakukan misalkan dalam bentuk grid tadi. Ya. Nah, kalau tadi kan kita kan ini dulu ya, mendefinisikan dulu untuk aksesnya ya. Kemudian di sini kita melakukan plottingnya dengan memakai metode plot ya, sama seperti biasanya. Nah, ini kita bisa menggunakan metode yang namanya adalah subplot. Nah, ini termasuk lowest level. Nah, lowest level ini berarti dia itu secara komputasinya gitu ya, itu dia itu lebih ringan gitu ya daripada plot yang sebelumnya. Ya, tetapi di sini ini lebih sederhana dan mungkin punya keterbatasan di sini gitu ya untuk metode subplot ini. Ya, nah untuk penggunaan metode subplot di sini gitu ya. Nah, untuk menggunakan metode subplot di sini, yang pertama adalah kita ini dulu, kita atur dulu settingnya, teman-teman. Ya, kita atur dulu settingnya gitu ya. Kita atur dulu settingnya dengan memakai metode subplot underscore adjust di sini. Nah, ini kita bisa melakukan settingnya gitu ya. Ini adalah width space, ini adalah height space. Ya, width space berarti width itu berarti uh, panjang gitu ya. Height space itu berarti kan lebar, berarti jarak jarak antara panjangnya dan juga lebarnya. Nah, kita atur antara masing-masing hasil plotting kita atau subplot kita atur jaraknya itu untuk jarak panjangnya itu adalah 0,4, jarak lebarnya itu adalah juga 0,4. Nanti kita akan lihat apa namanya ilustrasinya seperti apa begitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan plotting. Ya, kita akan melakukan plotting, teman-teman. Nah, ini misalkan kita pakai looping ya, teman-teman ya. Kita ingin melakukan looping di sini dari 1 sampai 7 min 1 berarti sampai 6 berarti nanti akan ada 6 kali iterasi ya, akan ada 6 kali iterasi, teman-teman. Ya. Nah, kemudian di sini baru kita memakai metode subplot. Nah, di mana metode subplot ini ada 3 argumen ya yang dimasukkan. Yang pertama itu berhubungan adalah jumlah barisnya. Yang kedua adalah jumlah kolomnya. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah indeksnya. Ya. Hasil plottingannya itu akan diletakkan di indeks berapa. Dan misalkan di sini kita apa namanya kita tentukan di sini adalah i gitu ya sesuai dengan looping kita ya, sesuai dengan for kita. Nah, di sini kenapa kita tentukan 2,3? Karena gitu ya, looping kita itu kan akan ada 6 kali iterasi ya. Akan ada 6 kali iterasi. Nah, berarti di sini kita tentukan 2 baris dan 3 kolom. Nah, yang ini adalah kolom ya. Ini baris, kemudian ini kolom. Berarti 2 kali 3 kan jumlahnya 6. Pas ya. Ada 6 kali iterasi, kita juga menyiapkan penempatan plottingnya itu sebanyak 6. Ya, 2 baris dan 3 kolom. Ya. Oke, nah kemudian yang mau kita plot apa? Misalkan yang mau kita plot dalam bentuknya teks gitu ya. Nah, itu
Kemudian di sini ada dua argumen. Ya, dua argumen ini adalah letaknya, teman-teman. Ya, peletakannya ya. Sumbu X-nya dan ini sumbu Y-nya. Peletakannya terhadap sumbu X dan peletakannya terhadap sumbu Y-nya. Ya. Nah, kemudian teks apa yang mau kita plotting? Ya. Font size-nya, ukurannya, ukuran dari teksnya. Kemudian ini adalah alignment-nya. HA itu kepanjangan dari horizontal alignment. Ya, ini misalkan center. Terakhir, setelah iterasi itu berakhir, kita show. Ya, mungkin saya akan pakai Google Colab ya kali ini, teman-teman. Ya, hasilnya adalah seperti ini ya. Ya, kalian bisa lihat ada 6 buah plotting ya. Mulai dari 2, 3, 1 gitu ya. Karena ini kan I kan. Kan dimulai I-nya mulai dari 1. Ya, coba kita bermain-main dengan width space. Nah, misalkan ini kita tinggikan 0,8. Oh, sorry, ini aja ya. Ini tadi 0, nah segini. Kita lihat. Nah, width space itu adalah apa? Jarak ininya, teman-teman. Ya, width space. Nah, kalau height space, nah kita lihat. Ini misalkan kita balik ya. Nah, adalah jarak ininya. Height space itu adalah jarak ininya. Ya, ingat ya, kalau width space itu jarak ininya ya. Kalau height space itu adalah jarak ininya. Jarak width space jarak kanan kirinya ini, kalau height space itu jarak atas bawahnya di sini. Ya, seperti itu. Nah, oke, kita coba melakukan eksperimen, teman-teman. Ya, misalkan iterasinya ini kita kecilkan jadi 5. Berarti hanya akan ada 4 iterasi. Dari I sama dengan 1, 2, 3, dan juga 4. Ya, kita lihat hasilnya. Ya, tidak akan error. Ya, tidak akan error, tetapi yang diplotting hanya 4. Ya, kita menyediakan gitu ya, kita menyediakan apa namanya alokasinya gitu ya, alokasi plottingnya itu totalnya ada 6 ya, 2 baris dan 3 kolom, tetapi yang kita plotting hanya 4 ya. Kan ini kan karena iterasinya kan apa 1 sampai 4, 1 sampai 5, 5 - 1 ya, berarti kan 1 sampai 4 kan. Yang diplotting hanya 4, 1, 2, 3, 4. Sisanya kosong. Walaupun kita menyediakannya adalah 6 tempat. Ya. Bagaimana kalau dibalik? Nah, misalkan seperti ini ya. Kita lihat hasilnya. Hasilnya akan error. Kenapa? Gitu ya. Iterasi kita itu sebanyak 6 kali. Betul ya? Iterasi kita sebanyak 6 kali. Tapi kita menyediakan tempat untuk plottingnya itu hanya 4. Kan 2 baris dan 2 kolom. Berarti kan 2 kali 2 kan 4. Gitu ya, maka dia akan error di sini. Ya, ini keterangan errornya. 6 must be integer antara 1 sampai ini, gitu ya, tidak 5 dan seterusnya. Nah, akan terjadi error di sini. Ya, seperti itu, teman-teman. Saya kembalikan lagi ke bentuk semula. Oke. Em, Setelah itu ya, nah ini misalkan tadi kita bisa melakukan selain ngeplotting bentuk teks, nah kita juga bisa memplotting dalam bentuk grafik ya di sini ya. Ini hanya apa namanya variasi lain dari sebelumnya ya. Ini bentuknya yang diplotting itu dalam bentuk grafik ya, yaitu adalah x, sin x plus i gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan konsepnya adalah grid spec. Ya, kita bisa menggunakan konsepnya adalah grid spec. Nah, maksudnya di dalam grid spec di sini gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan subplot ya, sebelum kita melakukan subplot di sini ya, kita definisikan dulu gitu ya, definisikan dulu kebutuhan kita berapa di sini. Ya, di sini kita atur gitu ya, untuk plotting kita itu adalah 2 baris dan 3 kolom.
Berarti dia akan menyediakan 6 ya. 6 titik plotting di sini. Ya, kemudian ini untuk width space dan height space-nya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita bisa melakukan plotting di sini, teman-teman, dengan menggabungkan antara alokasi yang sudah kita tentukan tadi, itu kita jadikan satu. Ya, maksudnya seperti apa? Tadi kan di grid spec gitu ya, kita sudah menentukan terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Jadi kan ada 6 titik plotting gitu ya, 6 titik plotting. Ya, untuk plotting yang pertama gitu ya, untuk titik plotting yang pertama itu adalah 0,0, indeks 0 dan baris 0 dan kolom 0. Jadi gambarannya seperti ini, teman-teman. Mungkin saya pakai coret-coret di sini ya. Ya. Jadi nanti itu misalkan ada seperti ini, ada baris dan kolom ya. Ini misalkan 0, ini kan kita tentukan 2 dan 3. Berarti kan ada 0, 1, 2. Ya, ini adalah 0, 1, 2. Ya, 3 baris. Sorry. Mohon maaf. 2 baris. Ya, berarti hanya 0 dan 1 ya. 2 baris dan 3 kolom. Ya, barisnya indeks 0, 1. Ya, kolomnya indeks 0, 1, 2. Ya, untuk subplot yang pertama, dia akan menempati gitu ya. Dia akan menempati baris 0 dan kolom 0. Nah, berarti nanti dia akan ngeplottingnya di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian subplot yang kedua, dia akan menempati baris 0 ya dan kolom 1 sampai terakhir. Nah, ini kan kayak proses slicing ya, teman-teman ya, slicing ya. Kolom 1 sampai kolom terakhir. Nah, kolom terakhirnya kan kolom 2. Nah, berarti dia akan menempati di kolom 1 dan kolom 2. Tapi dijadikan satu gitu ya. Jadi bentuknya seperti persegi panjang di sini. Ya. Oke, untuk plotting yang ketiga, dia menempati baris 1 gitu ya. Dari kolom 0 ya, indeks 0 sampai 2-1. 2-1 berarti 1 ya. Berarti kan lokasinya ada di sini ya. Di baris 1 mulai dari indeks pertama atau 0 sampai 2-1. Ya, plotting yang terakhir baris 1 kolom 2. Ya, baris 1 di sini kolom 2. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ya, gitu. Ilustrasinya seperti itu ya, teman-teman sekalian. Nah, oke, selanjutnya kita akan masuk ke teks dan annotation ya. Nah, terkadang kalau kita membuat suatu grafik gitu kan, nah grafik itu kan jangan hanya grafik yang kosongan. Harus jelas kan teman-teman kan. Judul grafiknya apa, itu sudah kita pelajari sebelumnya ya. Dengan menggunakan plt.title gitu ya. Kemudian kita bisa memberikan penamaan X labelnya, Y labelnya, sehingga sumbu X itu merepresentasikan apa, sumbu Y itu merepresentasikan apa gitu kan. Itu kita sudah pelajari sebelumnya. Kemudian ada legend. Ya, legend itu kan juga kalian sudah pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk mempercantik grafik kalian, nah di sini kita juga bisa memberikan annotation. Ya, annotation. Misalkan suatu tambahan-tambahan gitu ya, teks ataupun anak panah ataupun petunjuk atau apa yang tujuannya untuk agar visualisasi kita itu menjadi lebih bagus gitu ya. User tuh atau orang umum itu lebih mudah, lebih gampang membacanya, lebih mudah dalam melakukan interpretasinya gitu ya, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi itu penting sekali. Nah, ini contohnya. Contoh yang pertama, anotasi sederhana. Ya. Nah, misalkan contohnya gitu ya. Nah, ini kita punya data teman-teman yang mau kita plotting. Ceritanya adalah ini jumlah spam email gitu ya. Jumlah spam email di tahun 2020 ya. Tiap bulannya itu jumlahnya seperti apa? Ya. Nah, oke, ini agak sedikit baru ya, teman-teman ya. Kalau sebelumnya kita pelajari itu kan saat kita melakukan plotting gitu ya, nilai X dan Y-nya itu kan bentuknya kan adalah angka, entah itu integer ataupun float ya. Tetapi gitu ya,
apa namanya, sebenarnya gitu ya, di dalam matplotlib nilai X dan Y gitu ya, nilai X dan Y-nya itu juga bisa berupa string, teman-teman. Ya contohnya ini. Ya, contohnya adalah seperti ini. Ya, misalkan contohnya kita siapkan dulu ya list spam di sini. Ya, isinya adalah 12 nilai yang ini merepresentasikan jumlah email spam yang terjadi di tiap bulan. Kemudian date ini menunjukkan bulan ya di bulan tertentu. Nah, misalkan contohnya ya di bulan Januari gitu ya jumlah email spamnya itu sejumlah berapa? Nah, sejumlah sekian. Di bulan Februari jumlah email spamnya itu sejumlah berapa? Sejumlah sekian. Nah, maksudnya seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita lakukan plotting. Kita melakukan plotting dengan sumbu X-nya itu adalah date, sumbu Y-nya itu adalah spam. Ya, kemudian stylingnya ini adalah solid line dengan warnanya merah. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Garisnya itu garis yang solid, tidak putus-putus, dan warnanya merah. Ya, kemudian kita bisa tentukan Y limitnya ya. Untuk nilai Y limitnya kita bisa tentukan di sini. Kemudian X labelnya, gitu ya. X labelnya ini, misalkan karena ini di tahun 2020, oke, misalkan kita berikan labelnya di tahun 2020. Y labelnya, oh dalam bentuk billion, miliar berarti. Ya, berarti kan misalkan jumlah email spam di bulan Januari, nah itu sekitar 260 miliar email spamnya. Ya, misalkan contohnya seperti itu ya, cara membacanya. Ya, saya hapus dulu agar lebih bersih. Ya, oke, selanjutnya kita berikan title-nya ya di sini ya. Ini daily average bla 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 gitu ya. Nah, kemudian nah ini ceritanya gitu ya, agar informasi dari grafik ini lebih lengkap gitu ya. Nah, kita memberikan anotasi berupa teks. Berupa teks di bulan berapa gitu ya, di bulan berapa itu titik puncaknya gitu ya, titik puncaknya dari email spam itu. Sehingga mungkin kita bisa putuskan bahwa ternyata di bulan tersebut gitu ya, di bulan tersebut nah itu hacker itu banyak bekerja atau itu terdeteksi sebagai hacker. Di bulan-bulan itu banyak hacker yang sedang melakukan spamming gitu ya, misalkan contohnya seperti itu ya. Ceritanya ini di bulan berapa ini, di bulan Juli ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, paling tinggi kan ini ya. 340, 347 ya. Nah, saya hapus dulu biar lebih bersih ya. Ini ya. Nah, ini kan ada di bulan Juli. Ya, ini kan di bulan Juli. Paling tinggi di antara yang lain. Ya sudah. Nah, kita mau berikan anotasi di bulan Juli ini gitu ya. Bahwa ini merupakan titik tertinggi dan ini terdeteksi ada aktivitas hacker di sini. Ya, ya ini kita tentukan ya. Tadi sebenarnya sempat kita singgung ya di waktu membahas tentang subplot ya. Kita pakai untuk anotasi sederhana teksnya kita bisa pakai plt.text gitu ya. Kemudian ini sumbu sumbu X-nya gitu ya, yaitu di bulan Juli gitu ya. Sumbu Y-nya adalah 347 eh, 347,73 ya. Nah, kemudian anotasinya apa? Teksnya apa? Nah, teksnya misalkan hacker detected ya. Kemudian horizontal alignment-nya apa? Center. Misalkan seperti itu ya. Berarti ada di tengah-tengah dia. Font size-nya 11. Alpha. Alpha itu adalah transparansi gitu ya, tingkat transparansi. Ini mirip seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, sehingga lokasinya di sini. Hacker detected. Ya, ini contoh sederhana dari anotasi. Ya, contoh lain. Nah, misalkan contohnya seperti ini, ya. Nah, kita bisa memanfaatkan metode namanya adalah annotate, ya. Oke, misalkan kita siapkan dulu ya nilai X dan juga Y-nya. Kita siapkan nilai X dan juga Y-nya. Nah, kemudian kita plotting, teman-teman. Nah, menggunakan tipenya adalah bar.
Mungkin di pertemuan sebelumnya kalian kan sudah mempelajari histogram. Loh, apa sih bedanya histogram sama bar? Ya sebenarnya mirip-mirip ya. Bentuknya histogram sama bar itu kan mirip. Cuma apa yang membedakan? Gitu ya, yang membedakan yang pertama adalah argumen yang diberikan. Ya, kalau histogram, oke kita kembali lagi contohnya histogram ya. Nah, misalkan kita kembali lagi histogram kemarin itu ya, histogram. Kalian bisa lihat secara sederhana, secara default gitu ya. Histogram itu hanya membutuhkan satu argumen, teman-teman, untuk melakukan plotting datanya. Itu histogram, ya. Sedangkan gitu ya, sedangkan kalau mungkin saya pakai di sini ya. Ya, sedangkan kalau bar ya, sedangkan kalau bar dia membutuhkan dua argumen. Ya, yang argumen pertama merepresentasikan sumbu X, yang kedua merepresentasikan sumbu Y. Nah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua kalian bisa lihat dari jaraknya, ya. Jarak antara satu plotting dengan plotting yang lain ini berdempetan kalau histogram. Ya, dari satu batang gitu ya, dari satu hasil plotting dengan yang lainnya ini eh, saling berdempetan kalau histogram. Kalau bar, ya kalian bisa lihat kalau bar ini ada spasinya, ada jaraknya gitu ya teman-teman ya. Ada jaraknya ya antara satu bar ya antara satu batang atau satu data yang diplotting dengan yang lain ini ada jaraknya. Nah, itu perbedaannya. Ya. Nah, kita bisa pakai ya plt.bar, kemudian kita set title-nya, X labelnya, Y labelnya, dan Y limitnya. Nah, kemudian misalkan kita ingin memberikan anotasinya bentuknya itu adalah semacam kayak apa ya, semacam kayak caption ataupun mungkin kalau kalian tahu di film apa di komik ya, di komik itu kan biasanya kan kalau ada antara satu karakter dengan satu karakter yang lain misalkan ada ngobrol-ngobrol gitu kan ada kayak semacam awan gitu ya. Awan-awan isinya percakapan dari suatu karakter itu. Nah, kita bisa melakukan setting terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk panahnya dan juga boxnya itu kita bisa lakukan setting di awal terlebih dahulu. Ya, misalkan contohnya seperti ini ya. Untuk panahnya, ya panahnya kita setting dulu. Kita masukkan, kita paketkan ke dalam dictionary. Ya, kita paketkan ke dalam dictionary di sini. Ya, kita tentukan arrow style-nya ya, style dari panahnya itu bentuknya seperti apa. Nah, misalkan contohnya kita tentukan bentuknya adalah weight, gitu ya. Kemudian tail weight. Nah, apa namanya panjang dari panahnya, arrow-nya itu seberapa, ya. Kemudian tingkat transparansinya, ya. Kemudian dan color-nya. Ya, itu untuk panahnya. Jadi nanti yang ininya, bagian ininya ya teman-teman ya. Untuk panahnya ini. Nah, ini untuk pengaturan panahnya ini. Ya. Nah, selanjutnya gitu ya. Box-nya ya kita paketkan dalam dictionary juga. Box style-nya dia mau apa? Round. Round itu berarti nanti yang ada ininya ya, ada kayak lengkungannya di sini. Ya, bentuknya round box-nya. Ini tingkat transparansinya, ini adalah color-nya. Ya. Nah, kemudian kita baru melakukan anotasi. Nah, untuk yang anotasi sederhana, ya sebenarnya tadi kita kan bisa pakai plt.text. Kita juga bisa menggunakan plt.annotate ya untuk melakukan anotasi yang ini. R2 D2 series. Ya, kita bisa melakukan menggunakan annotate. Ya. Nah, oke. Annotate-nya, argumen pertama adalah teksnya, teman-teman. Ini adalah teksnya, teksnya ini. Ya, itu argumen pertama. Ya. Kemudian selanjutnya XY ini posisi ya, posisi dari tulisan ini itu mau diletakkan di mana? Mau diletakkan di R2 ya, di bagian R2 ini dan 250 di sini ya, di bagian ini. Ya, R2 250.
ya, XY-nya. Size-nya, ukurannya berapa, gitu ya. Color-nya, warnanya apa? W, berarti white, gitu ya, putih. HA, horizontal alignment. VA, vertical alignment. Jadi, apa namanya, alignment secara horizontal dan vertikalnya, yaitu adalah center, misalkan. Ya, berarti ada di tengah-tengah di sini. Ya, hasilnya adalah seperti ini ya. Oke, kemudian yang panah ya. Nah, ini teksnya ya, ininya ya, fast processing ini. Kemudian XY-nya, posisi XY-nya R3 dan 15, R3 R3 dan 15 ya. Berarti ininya, sorry, 15 ini ininya. Ya, awal mula dari anotasinya ya. Bukan teksnya ya, tapi awal mula dari anotasinya di sini, 15. Ya. Kemudian ekstras ya. Kalau tadi gitu ya, kalau tadi ini kan yang kita mau plotting kan tidak ada panah dan tidak ada boxnya. Ya, kalau tadi kan yang kita plotting kan hanya berupa teksnya ini saja, tidak ada panah dan tidak ada boxnya. Ya, sehingga XY ini ya itu merepresentasikan posisi dari teksnya ini. Gitu ya. Tapi kalau yang plotting annotate yang kedua dan ketiga ini kan kita memberikan anotasinya itu dalam bentuk panah dan juga kotak atau boxnya ya, sehingga XY di sini gitu ya, XY di sini itu merepresentasikan ininya, awalnya ini ya, awal panahnya ini ya, seperti itu. Kemudian X-text lah untuk posisi teksnya ya itu kita memakai X-text R3 di sini ya, dan 150 ya, 150 di sini ya. Kemudian size-nya, ukuran teksnya, alignment-nya ya, HA dan VA-nya. Kemudian nah ini B-box-nya ya. B-box-nya tadi, nah ini dari mana? Dari pengaturan box yang kita lakukan sebelumnya di sini. Yang sudah kita atur sebelumnya, pengaturannya kita masukkan ke keyword B-box. Ya, untuk panahnya, ya pengaturan panahnya kita masukkan ke arrow props. Ke keywordnya arrow props di sini. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, kalian bisa bermain-main ya. Nah, misalkan ya contohnya yang di bagian bawah ini ya, saya mainkan untuk apa namanya? Ininya ya, lokasi dari XY-nya ya. Misalkan saya ubah menjadi 300. Nah, kita lihat posisinya seperti apa. Loh, dia akan jauh ke atas. Loh kok panahnya hilang, Pak? Di sini loh kok panahnya hilang? Karena kenapa? Kita lihat XY-nya dan juga X-test-nya ya, untuk lokasinya itu sama, berdempetan 300 dan 300. Nah, maka dia seakan-akan hilang. Ya, coba ini misalkan kita turunkan jadi 200. Ya, di sini. Ya, posisinya pas 200 di sini ya. Seperti itu. Ya, kok ini kok jaraknya agak jauh, Pak? Ya, ini tinggal kita ngatur aja tuh bagian sini tuh. Misalkan di sini katakanlah berapa ini? 100 ya. Nah, seperti itu. X-test-nya, nah kita bisa rendahkan, misalkan contohnya 150. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, dia akan lebih rendah gitu ya posisinya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Oke, nah ini kalau sebelum-sebelumnya itu kan plotting yang kita lakukan itu kan bentuknya dua dimensi. Nah, sekarang bagaimana kalau ini bentuknya adalah tiga dimensi? Ya, nah sebenarnya prinsipnya gitu ya, prinsipnya hampir sama seperti kalau dua dimensi ya. Kalau dua dimensi itu kan terdiri dari sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, berarti kalau tiga dimensi, ya berarti dia akan ada ketambahan sumbu Z gitu ya. Berarti ada tiga buah sumbu gitu ya, sumbu X, Y dan juga Z.
Ya, seperti itu. Dan kalau kita mau melakukan plotting secara tiga dimensi, maka apa yang harus kita lakukan gitu ya? Saat kita memanggil gitu ya, saat kita memanggil function access di sini, ya kita berikan satu buah argumen baru. Ya, kita tambahkan ya, bukan buat ya, tapi tambahkan satu keyword atau argumen baru, yaitu adalah projection ya. Projection sama dengan 3D. Kalau kita tidak menambahkan ini ya, secara default teman-teman gitu ya, secara default maka gitu ya plotting yang akan kita lakukan itu bentuknya adalah dua dimensi. Kalau kita tidak menambahkan ini gitu ya. Tapi kalau kita menambahkan projection sama dengan 3D di sini, nah, maka kita akan melakukan gitu ya, kita akan melakukan plotting dalam bentuk tiga dimensi ya. Nah, begini bentuknya. Kalau bentuknya masih kosongan ya, tidak ada data yang diplotting, bentuknya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, bentuknya kan tiga dimensi ya, terdiri dari tiga sumbu di sini. Ya, seperti itu. Dan juga jangan lupa, oke, sorry, sebelum saya lupa gitu ya. Nah, itu kita juga mengimport gitu ya. Kita mengimport library dari MPL underscore toolkits dan juga kelasnya mplot 3D. Ya, kita apa namanya? Kita import di awal. Ya, oke. Seperti tadi ya, yang apa namanya saya sampaikan bahwa 3D itu kan terdiri dari tiga buah nilai atau tiga buah sumbu yaitu X, Y, Z gitu ya. Maka saat kita melakukan plotting gitu ya, nah tiga argumen pertama ya itu yang dia merepresentasikan data di sumbu X, Y, dan juga Z. Nah, misalkan contohnya seperti ini teman-teman ya, kita siapkan dulu ya untuk tiga datanya ya, untuk X, Y, dan juga Z-nya. Ya, misalkan contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian untuk melakukan plotting, ya kita tidak pakai lagi ya. Kemarin kan kita kalau kita melakukan plotting dua dimensi kan kita pakainya adalah plt.plot gitu ya. Nah, kemudian kalau kita melakukan plotting tiga dimensi, maka ini adalah AX gitu ya, AX-nya atau aksesnya yang sudah kita bentuk sebelumnya di awal, kemudian dot plot 3D ya seperti ini, dot plot 3D. Bukan plt.plot lagi, tapi nama aksesnya yang sudah kita bentuk sebelumnya, kemudian dot plot 3D. Ya, kemudian ini nilai X-nya, Y-nya, Z-nya, kemudian ini adalah apa namanya warna ya, warna grafiknya. Ya, dan kalau kalian bisa lihat ya di gambar ini gitu ya di hasilnya, nah itu merupakan yang garis kayak garis spiral ya teman-teman ya, kayak garis spiral di sini. Ya, yang warna abu-abu ini ya, yang ada garis spiralnya. Ya, nah kemudian untuk scatter ya, scatter pun juga sama. Scatter juga kita bisa melakukan plottingnya dalam bentuk 3D. Ya, misalkan kita siapkan dulu ya untuk nilai X-nya, Y-nya dan juga Z-nya ya ini apa perhitungan sembarang saja ya teman-teman ya, perhitungan random saja. Ya, untuk melakukan scatter dalam bentuk 3D ya sudah berarti ax.scatter 3D. Ya, kemudian X-nya data X datanya, Y datanya dan Z datanya. Ya, kalian bisa lihat yang lingkaran-lingkaran biru ini ya, lingkaran-lingkaran biru ini adalah hasil dari sketchernya. Ya, seperti itu, teman-teman. Oke, nah kemudian variasi lain ya, variasi lain dari plotting itu ada pie chart gitu ya. Nah, saya mungkin tidak terlalu menjelaskan detail terkait dengan pie chart ya. Pie chart itu kan bentuknya lingkaran gitu ya. Lingkaran apa namanya? Lingkaran kemudian satu lingkaran gitu ya. Satu lingkaran ini kan merepresentasikan 100% ya, 100%. Ya, kemudian di dalam lingkaran ini kan bisa terdiri dari beberapa pecahan ya, beberapa bagian di sini ya. Nah, misalkan contohnya ya plotting sederhananya. Yang pertama ini kita memplotting gitu ya, memplotting berapa sih jumlah siswa atau berapa jumlah mahasiswa yang tergabung di dalam kelas pemrograman tertentu. Ya. Nah, yang pertama misalkan ini adalah list length ya dari kepanjangan dari language ya. Ini adalah kita asumsikan ini adalah kelas-kelas bahasa pemrograman ya. Ada C, C++, Java, Python, kemudian PHP gitu ya. Nah, kemudian ini jumlah studentnya ya, jumlah mahasiswanya untuk kelas C ada 23, C++ 17, dan seterusnya sampai kelas PHP ada 12. Ya, untuk memplottingnya,
Ya sudah, berarti plt.py ya, kemudian datanya dulu yang berupa angkanya terlebih dahulu ya, yaitu students tadi yang berupa angka terlebih dahulu, kemudian labelnya. Nah, labelnya apa? Ya ini yang kelasnya tadi ya. Label sama dengan length, kemudian auto PCT. Auto PCT ini kepanjangan dari auto percentage ya, automatic percentage. Jadi tujuannya adalah untuk mengatur berapa angka di belakang koma dari persenannya tadi. Ya, misalkan di sini kita atur dua angka di belakang koma. Ya, 1.2F. Nah, itu berarti artinya dua angka di belakang koma. Ya, dan hasilnya seperti ini. Ya, dia caranya, nah secara otomatis ya Python ini akan menjumlahkan ini terlebih dahulu ya, mentotalkan, mensamkan ini terlebih dahulu. Ya, setelah itu baru dibuat persen-persenannya. Misalkan C, ya, untuk bahasa pemrograman C itu 23 dibagi berapa ini? 23 tambah 17, 40 ya, 40, 40 tambah 35, 75 tambah 29 ya, 75 tambah 29, 104 tambah 12, 116. Ya, ini untuk C. Untuk C++ berapa? Untuk C++ ya tinggal 17 dibagi 116. Ya, ini hasilnya ya. Untuk C 19%, untuk C++ 14%, dan seterusnya. Ya, itu pie chart. Kemudian ada box plot. Ya, box plot itu biasa kita gunakan untuk melihat secara perhitungan statistik ya dari suatu data. Ya, karena kenapa? Box plot ini nanti dia itu akan merepresentasikan gitu ya, merepresentasikan di dalam satu block spot seperti ini ya, di dalam satu block spot seperti ini dia akan merepresentasikan nilai minimumnya, nilai maksimumnya, ya, nilai mediannya atau nilai tengah-tengahnya, kemudian kuartil pertama dan juga kuartil ketiga. Ya, seperti itu. Nah, contohnya gitu ya, contohnya misalkan contohnya kita membuat data sembarang dulu ya, data sembarang dulu memakai apa namanya fungsi random.normal. Ingat ya, random.normal itu berarti normal distribution ya. Ya, kita siapkan 4 buah data ya. Ini ya, call 1 2 3 4 ya. Kemudian kita kombinasikan ya, kita kombinasikan ke dalam satu buah list ya. Nah, kemudian kita plot. Ya, kita plot menggunakan box plot. Ya, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya, yang ini tuh merepresentasikan mediannya ya. Merepresentasikan mediannya, ini nilai maksimumnya, maksimumnya di sini, sorry, nilai maksimumnya di sini, ini nilai minimumnya, ini apa namanya kuartil 1, ini adalah kuartil 3. Gitu. Ya, itu blogspot ya. Oke, terkadang kalau kita sudah melakukan plotting gitu ya, terkadang kalau kita sudah melakukan plotting, kita bisa menyimpan teman-teman ya. Kita butuh untuk menyimpan hasil plotting itu atau grafik itu gitu ya ke dalam suatu image ya. Nah, kita bisa lakukan teman-teman gitu ya. Kita bisa lakukan dengan menggunakan function yaitu save fig yang disediakan oleh matplotlib. Ya. Nah, contohnya misalkan ya, misalkan kalau hasil dari box plot tadi ya, box plot tadi kita mau save, ya sudah kita tinggal pakai function savefig kemudian namanya gitu ya, nama filenya. Ya, tentu saja di sini filenya dalam bentuk PNG ya. Kalau kita pakai savefig ya, kita pakai bentuknya ekstensinya adalah PNG. Dan ini akan tersimpan gitu ya, dan ini akan tersimpan sama seperti eh, sama seperti lokasi gitu ya, lokasi atau direktori tempat file Python kita berada, yaitu akan satu lokasi di sini. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah kita simpan, kita mau tampilkan lagi juga bisa gitu ya. Tetapi terlebih dahulu ya kita harus import dulu ya library IPython display di sini. Kita import kelas image. Nah, kemudian tinggal kita pakai di sini ya. Kita tinggal panggil file file PNG-nya tadi.
Ya, kemudian kita tampilkan. Ya. Nah, kemudian ini variasi lain teman-teman ya, variasi lain dari plotting gitu ya. Apa namanya variasi lain dari plotting biasanya kan kalau kita mau melakukan plotting kan kita pakainya misalkan plt dot plot ya, kemudian bla bla bla. Nah, ini kita bisa bisa lakukan dengan variasi yang lain. Nah, misalkan contohnya ya, ini kalian import dulu ya data cache.csv-nya ya. Nah, kemudian di sini misalkan kita lakukan grouping ya, kita mau ceritanya adalah di sini kita mau melakukan plotting ya, teman-teman ya. Di sini kita mau melakukan plotting ya, aktor dan artis ya, berapa jumlah aktor dan artis yang bermain di dalam suatu film ya per dekade gitu ya, per dekade dari tahun 1910 sampai 2020 per dekade. Per dekade berarti tiap 10 tahun ya, teman-teman di sini ya. Kita lakukan grouping ya untuk tipenya ya aktor atau artisnya ya, kemudian per dekadenya gitu ya, kemudian kita hitung jumlahnya memakai metode size di sini. Ya, kemudian untuk melakukan plotting, selain kita bisa pakai plt.plot ya, kita bisa langsung teman-teman ya, datanya ya, data yang sudah kita olah tadi, misalkan yang sudah kita grouping, kemudian kita langsung aja dot plot gitu ya, dot plot. Kemudian jenis plottingnya apa? Misalkan bar di sini ya udah kind sama dengan bar. Kemudian baru show. Ya, seperti itu teman-teman. Itu variasi lainnya ya. Silakan kalian bisa melakukan eksplorasi ya secara mandiri di sini, teman-teman. Ya, kalau ada pertanyaan silakan kalian bisa tanyakan melalui grup chat kita ya, teman-teman ya di Google Hangouts atau Google Chat. Dan ini ada exercise untuk kalian. Silakan kalian bisa bisa kerjakan ya. Ada 2 exercise yang harus kalian kerjakan dan silahkan nanti untuk di-upload ya, di-upload di ULS sebelum deadline-nya. Ya, oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Ya, saya akhiri untuk video kali ini. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan kata selama saya menjelaskan materi di video kali ini. Semoga materi ini dapat kalian pahami dengan baik dan dapat berguna bagi kalian untuk kedepannya. Ya, terima kasih teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Ya, salam sehat selalu dan Tuhan memberkati.